Astaghfirullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan kajian subuh kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jawari. Kepada Ustaz kami berdoa. Astaghfirullah. Tak nampak Pak Imam ya? Tak datang. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan waktu subuh untuk kita bertebaran di muka bumi, menuntut ilmu, mencari rezeki, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu semuanya atas karunia-Nya. Sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini tentang doa terhadap keturunan kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, doa itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, di antara istri-istri kami, pasangan hidup kami. Min azwajina itu pasangan hidup kami. Wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. A'yunin, sebagai mola mata kami, artinya menyejukkan mata kami. Waj'alna, jadikanlah kami semuanya, anak cucu keturunan kami, lil muttaqina imamah, sebagai orang-orang yang bertakwa, imamah, menjadi pemimpin. Jadi masalah pemimpin yang bertakwa yang sedang dihebohkan oleh orang sekarang, gara-gara si Kaisang membawa jet pribadi dengan sewa 8,6 miliar. Masyaallah. Itu kan bagus dengan doa Jokowi itu, supaya anak cucu keturunan menjadi pemimpin. Tapi kulur itu. Bapak jadi pemimpin, anak jadi pemimpin, nanti cucu jadi pemimpin juga, sesuai dengan doa.
Kalau dengan doa memang begitu. Cuma prakteknya itu. Prakteknya bagaimana? Soal kepemimpinan, keturunan jadi pemimpin, Umar bin Khattab menyatakan kepada masyarakatnya, masyarakat kaum muslimin, saya sekarang ini menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Saya lebih senang dipanggil Amirul Mukminin. Panggillah saya ini pemimpin orang-orang beriman. Amirul Mukminin saja. Cukuplah di antara keluarga Umar saya saja yang jadi presiden, kata Umar bin Khattab. Tidak ada lagi yang jadi presiden di keluarga Umar kecuali saya. Maka masyarakat mengusulkan, jangan begitu wahai khalifah. Bukan anakmu berbakat, namanya Abdullah. Umar kedua ini. Umar dua, Umar Sani. Dia orangnya taat, orangnya disiplin, dan mengabdikan hidupnya untuk kepentingan masyarakat. Biarlah sesudahmu Abdullah yang menjadi presiden. Abdullah bin Umar, orangnya taat lagi rendah hati. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak. Dari keluarga Umar yang jadi presiden cukup saya saja. Cuma presiden waktu itu disebut dengan khalifah. Khalifah itu presiden. Kenapa? Karena dia dipilih. Kalau tidak dipilih, itu namanya sultan. Itu bedanya sultan dengan khalifah. Kerajaan ya, dinasti. Nah, pada suatu hari datanglah anak Umar bin Khattab ini ke kantor di malam hari. Datang ada persoalan karena anaknya ini sangat sensitif tentang rakyat-rakyat yang lemah, mungkin tak terpantau oleh ayahnya, atau juga ada persoalan keluarga yang penting diurus, entah masalah ternak, entah masalah rumah. Datanglah anaknya ini di malam hari, ditanya oleh Umar bin Khattab, anakku Abdullah? Ya, Abai, ya bapakku. Orang Arab panggil ayahnya Abai. Ya Abai, ya wahai bapakku. Apa kepentinganmu datang ke sini? Urusan apa? Kan ada urusan masyarakat, ada urusan keluarga, urusan ternak. Nah, urusan apa kamu datang pada malam hari ini? Kata Abdullah, urusan keluarga wahai Abah. Oh, urusan keluarga. Dimatikannya lampu besar kayak ini. Dimatikannya semua lampu besar. Dia ambil lampunya pribadi yang kecil, yang lampunya itu dihidupkan dari minyak zaitun. Waktu dulu belum ada pertalite, belum ada bensin, minyak tanah belum ditemukan. Maka minyak yang dipakai minyak zaitun, bisa untuk minyak goreng dan bisa pula untuk minyak pelita atau lampu apa namanya itu kecil itu ya. Dihidupkannya lampu kecil yang bisa untuk berdua saja. Lampu yang besar ini dimatikannya semua. Kata Abdullah, wahai ayahanda, kenapa dimatikan lampu besar ini? Kan aku warga negara juga ya. Aku ini walaupun anakmu tapi kan warga negara dari Amirul Mukminin, warga negara Republik Madinah. Iya wahai anakku, tapikah engkau datangkan urusan keluarga, sedangkan lampu yang banyak ini adalah milik negara. Urusan pribadi tidak boleh memakai fasilitas negara. Begitu. Oh begitu wahai ayahanda.
Artinya kalau zaman sekarang kalau kita pergi ke pasar, bagi pejabat tidak boleh memakai mobil plat merah. Karena plat merah ini yang bayar minyaknya negara, yang bayar pajaknya negara, yang belinya negara. Pakailah yang plat hitam. Saya sekarang plat putih ya. Plat putih milik pribadi. Begitulah. Hati-hatinya Umar bin Khattab dalam memakai fasilitas negara. Itu kan anak presiden zaman dulu. Kalau anak presiden zaman sekarang, bukan dia pakai mobil plat merah, tapi memakai jet pribadi. Masya Allah. Di mana kurangnya? Teknologi enggak kurang, ilmu pengetahuan enggak kurang. Apanya yang kurang? Akhlaknya yang kurang. Nah, jadi dari segi ilmu pengetahuan sudah banyak, teknologi hebat. Orang sekarang kurang akhlak, kurang iman. Nah, itulah akibatnya. Kalau kurang iman, kurang akhlak. Nah, presiden yang tertinggi akhlaknya di Indonesia tercatat itu Habibie. Presiden Habibie. Tidak mau dia memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Bahkan kepentingan pribadinya diberikannya kepada negara. Dia ciptakan pesawat untuk negara, tidak ada untuk dia pribadi, tidak mau dia. Apakah itu CN235, apakah itu pesawat-pesawat akan dijual ke negeri, luar negeri, apakah pesawat itu akan dipakai oleh angkatan bersenjata. Tidak mau dia digunakan pesawatnya untuk pribadi. Masya Allah. Nah, setelah Pak Harto turun, beliau naik menjadi presiden. Nah, dia menggantikan itu, jatahnya itu 5 tahun. Tapi tak mau dia mengambil jatah 5 tahun itu. 1 tahun jadilah sekedar mengantarkan masyarakat ke pemilu. Setelah pemilu itu orang bisa pilih saya, bisa pilih yang lain. Nah, pemilu setelah Habibie, dia tidak mendaftarkan diri. Biarlah yang lain jadi presiden. Begitu akhlaknya. Secara hukum milik dia itu kekuasaan 5 tahun berikutnya. Dan dia berhak secara hukum untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Tapi tidak mau dia. Kenapa? Akhlaknya tinggi. Nah, itulah. Kalau orang sudah kuliah itu akhlaknya tinggi. Orang yang sudah perbandingan ilmu pengetahuan akhlaknya tinggi. Tapi kalau orang tidak pernah kuliah, apalagi kalau palsu biasanya. Ketawa berapa banyak. Masya Allah.